Selamat pagi, bertemu kembali dengan mata kuliah ilmu ukur tanah. Materi kali ini akan menerangkan tahapan perhitungan kerangka poligon. Materi ini akan menjelaskan prosedur perhitungan poligon, yaitu perhitungan koreksi sudut dalam, perhitungan azimut, koreksi jarak, dan perhitungan koordinat titik poligon. Yang terakhir ini adalah tujuan utamanya nanti di sini sebenarnya, yaitu untuk bagaimana menghitung koordinat titik-titik poligon. Tujuan instruksional khusus yaitu mahasiswa mampu melakukan perhitungan koordinat titik kontrol poligon dari data pengukuran yang sudah diketahui. Jadi diharapkan setelah mengikuti materi ini, bila data pengukuran sudut sudah diketahui, maka mahasiswa bisa menghitung koordinat titik poligonnya dengan teknik perhitungan poligon. Faktanya, ini adalah gambaran tentang apa itu kerangka poligon. Sebagaimana telah dijelaskan di materi sebelumnya, yaitu bila misalkan kita ingin memetakan suatu daerah, maka untuk menentukan titik-titik detail sebelumnya harus dibuat sebuah kerangka poligon. Dalam contoh ini, misalkan ini adalah poligon terbuka yang terikat sempurna. Jadi, azimut awal diketahui, kemudian koordinat awal diketahui, dan azimut akhir juga diketahui, koordinat akhir diketahui. Setelah itu, ditentukan titik-titik poligon kerangkanya. 1, 2, 3. Kan? Nah, di lapangan dilakukan pengukuran terhadap jarak, ya, 1, 2, 3, 4, dan dilakukan pula terhadap pengukuran terhadap sudut. Sudut 1, beta 2. Dengan diketahuinya azimut awal, azimut akhir, dan data pengukuran jarak dan sudut, maka nanti akan bisa diketahui koordinat titik-titik poligon yang di tengahnya ini. Nah, nanti bisa dihitung. Nah, setelah titik itu bisa dihitung koordinatnya, baru kemudian kita membidik titik-titik yang lain yang berkaitan dari koordinat poligon. Ya, sehingga koordinat titik detail dihitung relatif terhadap koordinat titik kontrol poligon yang terdekat. Intinya adalah bila azimut akhir dan azimut awal diketahui, maka nanti kita bisa melakukan koreksi terhadap pembacaan sudutnya. Ya, pembacaan sudutnya. Dan bila koordinat akhir diketahui dan awal diketahui, maka kita akan bisa melakukan koreksi terhadap pembacaan penentuan koordinat X, Y dari masing-masing sudut ini. Lebih mendetail nanti akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Berikut ini adalah rumus umum perhitungan poligon terbuka. Ya, rumus umum perhitungan poligon terbuka. Kelihatannya rumit, tapi sebenarnya ini sederhana saja, hanya prinsip dasar trigonometri, sin, cos, dan tangen, dan hanya perlu membiasakan penggunaan simbol-simbol saja sebenarnya. Nah, prinsipnya seperti ini. Bila ada sebuah poligon terbuka, seperti ini ya, azimut awal diketahui,
terhadap ya azimut ini adalah garis ukur ya dari A ke 1 ini, dan azimut akhir diketahui dalam hal ini A4 ya. Sedangkan beta 1 sudut dalam ya, beta 1, beta 2, beta 3 dan beta 4 diketahui dari angka pengukuran, jaraknya pun juga diketahui dari data pengukuran, maka dalam sebuah poligon terbuka akan berlaku persamaan seperti ini. Jadi, azimut akhir dalam ya, ini adalah alfa ya. Dalam contoh ini adalah alfa 4 dikurangi dengan azimut awal. Dalam contoh ini adalah alfa A ya. Alfa A, maka akan sama dengan total beta. Jadi total beta 1 tambah beta 2 tambah beta 3 tambah 4 gitu ya. Dikurangi dengan N. N ini adalah jumlah titik. Dan lainnya kita temukan titik. Titiknya 1, 2, 3, 4. Ya. Plus minus faktor koreksi sudut dalam. Ya. Sebenarnya, secara teoritis, ini tidak ada. Nah, faktor koreksi sudut dalam ini muncul karena apa? Karena bisa jadi pengukuran lapangan beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 4 itu terdapat kesalahan atau error. Ya, sehingga kesalahan itu akan menyebabkan ruas kiri dan ruas kanan itu ada selisih sedikit. Nah, untuk menutup error itu makanya perlu ditambahkan F beta. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi dengan mengetahui syarat sudut seperti ini, nanti kita bisa menemukan errornya seberapa. Kemudian error itu kemudian ditambahkan untuk tiap bacaan sudut. Ininya beta 1, beta 2, dan beta 3-nya. Sehingga luas kiri dan luas kanan kembali menjadi sama. Jadi syarat sudut ini sangat penting untuk menghitung error dan untuk menghitung koreksi terhadap sudut dalam. Untuk menghitung sebuah koordinat, maka kita perlu mengetahui azimut. Ya, sebagaimana kita ketahui, azimut adalah sudut yang diukur dari arah utara terhadap garis ukur itu. Nah, sedangkan yang diketahui itu hanya azimut awal dan azimut akhir. Nah, azimut di titik 1 dan 3, 2, 3 itu nanti akan dihitung berdasarkan azimut awal yang sebelumnya ditambah dengan beta. Jadi begini, misalkan kita ingin mengetahui berapa sih besarnya sudut azimut 1 ini. Azimut 1 adalah azimut terhadap garis ukur ini kan. Arah utaranya sama, sana semua. Nah, maka azimut 1 sama dengan alfa A dikurangi 180 derajat ditambah dengan beta 1. Jadi maksudnya itu ini. Sebenarnya yang kita cari kan alfa 1 ini. Nah, alfa 1 itu adalah sudutnya sebesar ini. Nah, itu berapa? Nah, ini sebenarnya hanya masalah lurus saja. Masalah apa? Penjumlahan sudut. Jadi misalnya, alfa 1 ini kan sebenarnya sudut ini ditambah dengan sudut yang bawahnya ini kan. Nah, sudut yang pertama ini sebenarnya ini kan alfa A. Ya kan? Nah, sebenarnya kan alfa A. Nah, alfa A ditambah titik-titik sama dengan alfa 1. Nah, ternyata besarnya sudut ini adalah, kita ketahui kan sebenarnya sudut ini saja ya. Nah, ini adalah beta 1, ya kan? Beta 1 dikurangi dengan berapa? Yang lurus ini. Nah, yang lurus ini kan 180 derajat. Jadi ini 180 derajat kan? Nah, jadi artinya bisa ditulis sama dengan alfa A ditambah dengan sudut ini. Nah, sudut ini adalah beta 1 dikurangi dengan 180. Bisa ditulis akhirnya seperti ini. Ya, silakan nanti dicek ya. Seperti itu. Dengan
diketahuinya azimut masing-masing. Nanti A1 juga bisa dihitung. Alfa 2, azimut 2 ini juga bisa dihitung dengan cara yang sama, yaitu alfa 1 dikurangi 180 ditambah dengan beta 2. Dan seterusnya secara berantai. Ya, secara berantai. Nah, nanti kalau sudah dikoreksi, sudah memperhitungkan faktor koreksi, maka nanti pada titik akhir ini, alfa 4 ini juga sebenarnya bisa dihitung terhadap alfa 3 dikurangi dengan 180 ditambah dengan beta 4. Nah, kalau semua sudah dikoreksi, nanti tentunya alfa 4 ini padahal kan sudah diketahui. Akan sama dari perhitungan dengan alfa 4 yang diketahui dari awal. Nah, setelah masing-masing azimut diketahui, ya, jadi sudah semua azimut alfa 1, alfa 2, alfa 3 ini sudah diketahui dengan cara ditentukan ya, diketahui dengan cara perhitungan yang tadi. Maka tahap berikutnya adalah bagaimana menentukan koordinat titik 1 ini. Titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Nah, sebenarnya sangat gampang ya, dengan setelah azimutnya diketahui sangat gampang. Jadi karena koordinat titik A ini kan sudah ketahui x a, ya kan di sini kan. Nah, di sini kan x a, ya. Maka koordinat titik 1 adalah ya, koordinat titik 1 adalah untuk x-nya akan sama dengan x a ditambah dengan xi ini. Ya, delta xi. Nah, delta xi ini apa? Delta xi adalah proyeksi garis miring DA1 ke sumbu X. Nah, ini adalah DA1 dikalikan dengan sin alfa ini. Ya, gitu. Yang Y juga demikian. Untuk menghitung titik Y-nya dari titik 1, maka tinggal dihitung saja, yaitu berapa sih sebenarnya YI? Nah, delta Y ini. Nah, delta Y ini kan sebenarnya kan proyeksi DA1 terhadap sumbu Y, yaitu DA1 dikalikan dengan cos alfa ini. Nah, kalau ditulis akan menjadi seperti ini. Yang di sebelah sini, ini adalah delta XI. Yang di sini ini adalah sebenarnya adalah delta YI. Dan begitu seterusnya. Sampai kemudian bisa dihitung koordinat 4 dan koordinat terakhir B dihitung. Nah, sampai di sini nanti seharusnya kan koordinat titik B ini secara matematis ini kan bisa dihitung lagi kan, bisa dihitung dengan mengacu terhadap titik 4. Nah, padahal di titik terakhir ini XB dan YB kalau untuk poligon terbuka terkasih kan sudah ada. Di sisi lain, XB dan YB ini juga bisa dihitung. Nah, jadi ada dari yang tahu dan dari hasil dan dari hasil perhitungan. Misalkan gini, XB aksen gitu dari hasil perhitungan, YB aksen. Nah, kalau setelah dihitung ini ada perbedaan error, ada perbedaan sedikit, maka disinilah nanti fungsinya kenapa harus dikatakan faktor koreksi ini. Sehingga dengan ditambahkan faktor koreksi ini, nanti bisa untuk membuat koreksi koordinat di titik 1, 2, dan 3. Karena diratakan lagi datanya. Nah, nanti bisa dilihat di contohnya ya. Sedangkan untuk poligon tertutup, syarat sudutnya akan seperti ini. Jadi, untuk poligon tertutup hampir sama sebenarnya. Untuk poligon tertutup, yaitu syarat sudutnya menjadi total dari minus beta ditambah dengan N dikalikan 180 plus minus faktor penutup sudut. Nah, khusus untuk poligon tertutup ini sebenarnya sama dengan poligon yang terikat sempurna. Karena apa? Karena titik awalnya diketahui,
di satu titik ini. Jadi kan harus kembali lagi gini kan sama. Dan azimut awalnya juga diketahui. Azimut awalnya diketahui. Karena azimut awalnya kan cuma satu di sini. Jadi nanti kalau muter ya pasti azimutnya tetap di situ. Nah, dengan demikian bisa juga nanti dihitung juga dengan cara yang sama, yaitu faktor koreksi sudut F betanya bisa dihitung dan juga faktor koreksi jaraknya bisa juga dihitung mirip dengan ya. Hanya saja, nah ini lebih gampangnya seperti ini. Jadi untuk syarat sudut dalam, jadi kalau gini, ini yang namanya sudut dalam ini. Yang ini di sini sudut dalam, yang di sana di sudut luar. Kalau pengukurannya ini merupakan menggunakan sudut dalam semua, maka jumlah dari sudut dalamnya ini, jadi jumlah dari sudut dalamnya ini harus sama dengan N dikalikan 180. Kalau penggunaan sudut dalam ini untuk poligon tertutup maka N-nya ini harus diganti dengan N-2. N-2. Jadi kalau dalam kasus ini berarti total sudutnya harus sama dengan N-2 dikalikan dengan 180 harus sama dengan total sudut betanya. Nah, N-nya berapa? Kalau kasus ini kan N-nya ada 8 kan, termasuk ini kan ada 8. Jadi menjadi 6 kalikan 180 dengan sigma. Jadi sigma betanya harus 6 kali 180. Tuh, kalau tidak sama gimana? Nah, karena harusnya secara matematis sama, kalau tidak sama maka berarti ada error waktu mengukur di lapangan untuk betanya ini. Nah, errornya itu nanti ditambahkan di sini, di suku ini, di sini. Terus, bagaimana caranya? Dari ditambahkan ini kemudian diratakan errornya ke semuanya ini, sehingga antara suku kiri dan suku kanan menjadi sama. Dengan cara yang demikian itu nanti akhirnya perhitungan azimutnya akan lagi kembali ke azimut awal. Nah, untuk syarat koreksi absis dan ordinatnya sama juga ya. Karena koordinat X-nya harus kembali ke X ini semua, ya kan? Dan koordinat Y juga harus kembali ke Y awal juga. X awal kan XA. Y awal kan YA. Nah, jadi maka total dari delta XI harus sama dengan 0. Karena mesti kembali lagi. Total dari ordinat juga delta YI juga harus sama dengan 0. Nah, kita mari bicara apa itu XI dan YI. Ya. Kalau dilihat dari sini sebenarnya sama. Ini kan untuk misalkan titik 1 ya. Ini kan adalah delta XI. Ya, di sini adalah delta YI. Nah, sama juga dengan yang tadi. Yang cuma delta XI adalah delta XI adalah garis ukur yang pertama ini A ke 1. Kalau untuk XI dikalikan dengan sin alfa A. Kalau untuk YI dikalikan cos alfa A. Dengan cara yang sama, alfa 1 ini juga bisa dihitung. Nah, alfa 1 adalah sama dengan A, ya kan? Alfa A ditambah dengan 180 dikurangi dengan beta 1. Nah, ini dari mana? Ini sebenarnya kita tinggal diluruskan aja ini. Nah, segini. Tinggal diluruskan ini. Bentar ya. Nah, kalau ini diluruskan, nah, kita kan pengen hitung untuk alfa 1. Padahal yang diketahui kan, alfa 1 ini kan sudut yang di sini ditambah dengan sudut yang kedua ini kan. Yang di atas ini adalah ini sebenarnya alfa A. Terus yang ini berapa? Nah, ini adalah 180 dikurangi dengan beta 1. Ya. Jadi, ini 180 dikurangi dengan beta 1. Jadi, kalau ditulis akan seperti ini.
Nah, dengan cara yang sama, alfa 2, alfa 3, alfa 4, dan seterusnya bisa dicari dan dihitung. Nah, walaupun tadi error sudut dan error jarak itu bisa diratakan, ya bisa diratakan, namun tetap juga ada syaratnya. Jadi error tak boleh banyak-banyak, karena kalau banyak nanti gambar yang dihitung tidak akan sama, yang dibuat tidak akan mencerminkan keadaan sesungguhnya di lapangan karena terlalu banyak errornya. Untuk itu ada toleransi untuk pengukuran. Jadi kalau misalkan untuk pengukuran sudut, maka f betanya, error sudutnya harus syaratnya lebih kecil atau sama dengan I kalikan dengan akar N. I itu apa? I adalah bacaan terkecil dari alatnya. Misalkan kan ada alat teodolit yang 5 detik, ada yang 10 detik. Itu dimasukkan ke sini. Jadi ini adalah toleransi maksimum sebesarnya F beta. Sedangkan N adalah jumlah sudutnya. Nanti tinggal dimasukkan aja di sini N-nya berapa, ini detiknya berapa, terus kemudian dijadikan derajat. Bisa dihitung nanti ya. Jadi kalau lebih besar dari ini maka pengukurannya tidak memenuhi syarat kualitas. Sedangkan untuk pengukuran jarak ada ada maksimum juga. Jadi total dari Fx kuadrat ditambah dengan Fy. Jadi ini Fx dan Fy ini kan koreksi jarak tadi kan ya, koreksi jarak terakhir untuk koordinat tadi. Dibagi dengan total D. Total D adalah total jaraknya, jumlah jarak sisi. Satu giling ini ya berapa nih totalnya dihitung, harus lebih kecil dari 1/2500. Ya, ini definisinya yang akar fx1 fx kuadrat plus fy kuadratnya adalah salah linear, sigma d adalah jumlah jarak sisinya. Jadi kalau tidak memenuhi pengukuran ini, maka toleransi ini, maka toleransi jarak pengukuran jaraknya tidak masuk, tidak bisa memenuhi syarat. Sebagai ringkasan, jadi kalau kita menghendaki menghitung untuk koordinat titik poligon, maka yang pertama data azimut awal dan azimut akhir harus diketahui. Kalau tidak diketahui azimut akhir, maka kita tidak bisa mengoreksi poligon, tidak bisa mengoreksi pembacaan sudutnya. Kemudian hitung salah penutup sudut. Yang ketiga, setelah ini adalah f beta ya, adalah f beta. Setelah f beta diketahui, maka koreksi masing-masing sudut pengukuran dengan cara diratakan f betanya. Yang keempat, hitung azimut masing-masing garis ukurnya. Jadi alfa 1, alfa 2, alfa 3, dan seterusnya dihitung. Setelah dilakukan koreksi terhadap sudut dalam. Kemudian langkah yang kelima adalah menghitung selisih absis dan selisih ordinat. Ya, ini intinya ini adalah mencari koreksi fx dan y. Hitung salah penutup absis dan ordinatnya. Ya, ini. Setelah itu koreksi masing-masing selisih absis dan ordinatnya. Jadi dikoreksi delta xi dan delta yi-nya dikoreksi. Baru kemudian setelah semua dikoreksi, kita bisa menghitung masing-masing koordinat koordinat titik xi dan y-nya. Demikian ya, kira-kira secara garis besarnya seperti itu. Nah, untuk sebagai latihan, maka saudara bisa melihat ini di PowerPoint-nya ya, di PowerPoint-nya saudara bisa lihat. Silakan, ini adalah salah satu contoh poligon tertutup. Nanti dengan diketahui azimut awalnya 145 derajat dan ada data pengukuran beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 4-nya, saudara hitung berapa koordinat masing-masing 1, 2, 3, dan 4 ini. Ini jawaban seperti ini. Nah, yang benar nanti silakan dicoba sebagai latihan. Terima kasih. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan pola ukur. Selamat belajar.